Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, saya mau tanya terkait Al-Quran. Kan banyak cerita, salah satunya cerita tentang pertemuan Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nah, pertemuan ini di dalamnya di situ diceritakan kan bertentangan antara hakikat dan syariat. Nah, bagaimana penjelasan tentang itu, Pak? Ini surat Al-Kahfi banyak sering orang-orang menjadikan kisah ini atau ayat ini sebagai acuan tentang pelajaran hakikat. Jadi kalau kisahnya ya sudah masyhur. Ceritanya kan awalnya Nabi Musa, sepertinya ada pengakuan bahwa beliau adalah orang yang paling alim. Dan itu ya bisa dimaklumi karena beliau seorang rasul ya waktu itu, zaman itu. Kemudian Allah mempertemukan kepada Nabi Khidir ya, atau Khidir alaihissalam. Dari pertemuan ini kemudian seakan-akan Allah menunjukkan bahwa ada sesuatu yang belum diketahui oleh Nabi Musa. Kalau diurut itu kan ceritanya itu seperti yang sudah banyak dibahas ya. Pertama, Nabi Khidir itu melakukan perbuatan yang tampaknya di permukaan ini perbuatan ini jelek atau sebuah kejahatan, kedzaliman, tindak pidana yang buang. Tetapi kan intinya ternyata hikmahnya itu bahwa dari ketiga tindakan atau kesalahan yang dilakukan Nabi Khidir ini tujuannya kan baik. Di akhir cerita kan dijelaskan ya, kalau Nabi Khidir itu membunuh anak kecil, kemudian melubangi perahu, kemudian mendirikan tembok atau merenovasi tembok. Ini saya akan coba melihat sisi lain ya dari yang sudah pernah diceritakan. Masalahnya itu begini. Jadi setiap ustadz atau kiai yang saya pernah dengar menjelaskan masalah ini kan, kisah ini itu biasanya dibuat untuk memahamkan seseorang bahwa menuntut ilmu itu butuh kesabaran ya. Jadi jangan tergesa-gesa ya, hikmahnya sekitar gitu ya. Nah, yang menjadi masalah ini kan pada kisah itu ya, tentang pribadi Nabi Musa ini memberikan kesan bahwa Nabi Musa itu orang yang bodoh ya. Orang yang kesannya itu terlihat bodoh, tergesa-gesa ya, protes, ngeyelan ya. Nah, ini kan sesuatu yang atribut atau sifat-sifat yang tidak baik yang disematkan kepada seorang rasul, kepada seorang ulul azmi. Padahal semua ulama atau kiai itu ya sepakat bahwa Nabi Musa itu sebagai kalimullah itu, sebagai rasul itu derajatnya lebih tinggi ya. Nah, kalau di ulul azmi malah urutannya Nabi Muhammad ya pertama, kemudian Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa ya, terus Nabi Isa, terus Nabi Nuh. Ini urutan ketiga dia. Dan tidak ada pendapat ulama yang mengakal bahwa dalam hal kedudukan Nabi Khidir itu lebih tinggi daripada Nabi Musa. Nah, ini masalahnya gimana? Karena apa? Karena kisah ini itu sebenarnya yang sering dijelaskan itu penjelasannya itu dari sudut pandang hikmah atau Nabi Khidirnya. Ya. Jadi Nabi Khidir kan menjelaskan saat dia bertemu dengan anak kecil, kemudian anak itu dibunuh, ya,
anak yang sudah tidak yang belum pernah melakukan dosa yang masih suci itu dibunuh. Ini tujuannya, setelah kisah itu dijelaskan oleh Nabi, tujuannya karena Allah menghendaki akan mengganti dengan anak yang lebih baik. Soalnya kalau tidak dibunuh, nanti besarnya itu kafir. Kemudian yang kedua, itu masalah pengerusakan perahu. Jadi itu dikisahkan Nabi Musa protes. Bocah orang didosa pateni. Lakot jikta selain nukro. Engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar. Protesnya gitu. Nah yang kedua ini, perahu dirusak. Ini kan tujuannya supaya pemilik perahu atau orang yang ada di dalam perahu ini, waktu itu kan nelayan, terus kemudian Nabi Musa sama santrinya satu, Ghulam ini ya, terus Nabi Khidir, berarti kan 4 orang, itu bisa selamat. Jadi tujuannya kok bukan sekedar pengerusakan, ada hikmahnya. Kemudian yang ketiga itu, waktu itu Nabi Musa sudah dalam keadaan lapar ya sama Nabi Khidir. Minta makanan atau sedikit makanan atau minuman kepada penduduk desa ya, penduduk kampung. Nah, penduduk kampung itu rata-rata orang yang serba kecukupan, bukan kok kekurangan. Jadi masalah makanan itu sudah kecukupan. Tapi nggak dikasih, ya toh? Ya, lanjut. Tapi nggak dikasih. Nah, waktu nggak dikasih itu, lewat di jalan itu ada tembok yang mau roboh. Dan tembok yang mau roboh ini malah diperbaiki. Jadi seakan-akan ini kampungnya orang-orang bakhil kok malah dibangun. Ya. Jadi tidak ada timbal balik, sikapnya buruk kok malah diperlakukan dengan sangat baik sekali. Dan tembok itu memang dibangun, direnovasi, dibangun berdiri utuh seperti semula. Dari ketiga perbuatan ini, Nabi Musa itu protes. Yang pertama protes, yang kedua protes, yang ketiga protes. Gitu. Padahal Nabi Khidir sudah memberikan syarat bahwa kalau ikut aku jangan terlalu cepat protes, terlalu cepat menyimpulkan. Ya. Kalau sampai mengingkari atau ingkar itu selama 3 kali, berarti anggap ya sudah, nggak ada gunanya pertemuan ini. Kamu protes terus. Ya. Nah, itu cerita yang memang sudah sering disampaikan atau yang diterima oleh para santri. Dan sekarang kita lihat dari sudut pandang Nabi Musanya, ya. Itu kan dari sudut pandang Nabi Khidirnya, bahwa dia melakukan perbuatan ini ada alasannya begini. Ya. Nah, jadi ini memberikan kesan bahwa Nabi Khidir lebih cerdas atau lebih pandai daripada Nabi Musa. Seakan-akan Nabi Musa tidak tahu apa-apa. Ya. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang Nabi Musa, ini lain lagi. Ini bisa dilihat kalau referensinya ya, misalnya tafsir Khazin tentang kisah-kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir ini. Jadi begini, mari sekarang kita lihat dari sudut pandang Nabi Musa. Saat Nabi Khidir itu membunuh anak kecil, itu memang Nabi Musa kaget. Bagi orang yang ulul azmi, orang yang
diberi tugas oleh Allah itu memungkari kemungkaran terus sakit. Tetapi seiring dengan perjalanan, kan nggak mungkin Nabi Musa itu memorinya berhenti gitu ya, tidak ingat apa-apa, kan muter mesti. Nah ini protes, saya kok protes ya. Nah, di sisi lain itu ada kejadian ya dalam kejiwaan Nabi Musa ya, saat Nabi Khidir itu membunuh anak kecil. Setelah itu Nabi Musa juga teringat bahwa beliau juga pernah membunuh orang ya. Jadi waktu itu ada orang bertengkar Bani Israel, kemudian Nabi Musa membela salah satunya. Nah, salah satu orang itu kemudian dipukul. Tapi niatnya tidak membunuh. Ternyata orang yang dipukul itu mati ya. Malah Nabi Musa mengatakan hadza min amal syaitan. Jadi dia menyadarinya, jangan-jangan ini amalan saya, kerasukan setan ya toh. Membunuh orang saya mati ya toh. Nah, itu yang diingat Nabi Musa pada waktu itu. Kemudian kejadian yang kedua, waktu melubangi perahu itu. Jadi perahu yang berlubang itu ternyata masih bisa berjalan ya. Nah, tujuannya kan agar perahu nanti tidak dirampas oleh raja di tempat yang akan dilewati. Kalau raja itu kan ada raja sukanya ngerampas perahu yang baik-baik ya, mau dijadikan perahunya pasukan dia. Kalau perahu cacat itu dia kan tidak mau, jadi dilepaskan saja. Nah, itu kan tujuannya. Nah, waktu melanjutkan perjalanan dengan keadaan perahu yang rusak di Sungai Nil itu ya. Waktu itu Nabi Musa juga teringat bahwa dulu di waktu kecil ya, dia itu pernah dimasukkan keranjang oleh ibunya atau peti ya, keranjang, pokoknya tempat sekedar untuk bayi itulah. Nah, keranjang itu juga dalam keadaan rusak sebenarnya ya, tetapi masih bisa berjalan. Jadi mulai di sini Nabi Musa menyadari bahwa apa yang didemonstrasikan oleh Nabi Khidir itu ternyata menunjukkan kepada peristiwa yang dialaminya sendiri. Ini ketika protes yang kedua ini Nabi Musa sudah menyadari atau sudah menyerap apa yang diajarkan oleh Nabi Khidir. Nah, kemudian kisah itu berlanjut saat membangun rumah. Nah, ketika Nabi Musa diajak jadi kuli sama Nabi Khidir ya, membangunkan tembok itu. Nabi Musa tahu, dijeli makanan atau minuman itu tidak dikasih kok, apalagi dibayar. Jadi kerja ya mungkin sehari atau beberapa hari mengenai rumah itu nggak ada bayaran. Ya. Nah, waktu nggak ada bayaran itu malah Nabi Musa teringat ketika beliau menolong putrinya Nabi Syuaib. Ya. Nah, itu memindahkan batu yang menutupi sumur itu. Itu Nabi Musa kan juga tidak minta bayaran. Nah, dia terdorong tidak minta bayaran karena dia tahu bahwa yang ditolongnya itu adalah orang yang baik. Gitu. Dia yakin dan juga dia tidak ingin bayaran ya, meskipun saat itu kan baru lari dari Fir'aun ya, dikejar-kejar, sudah capek, sudah payah. Ada yang mengatakan sampai 40 hari lebih Nabi Musa lari dari mana? Dari Mesir itu ya, ke Madian itu berhari-hari. Nah, ketika Nabi Musa mengetahui bahwa yang terakhir ini juga menyinggung dirinya sendiri, ya menyadari. Itu Nabi Musa tahu, jadi sudah menyerap semua apa yang diajarkan oleh Nabi Khidir. Nah, protesnya Nabi Musa yang ketiga ini adalah sengaja. Jadi dia sudah tahu, sudah menyerap apa yang diajarkan oleh Nabi Khidir. Kemudian juga dia tahu, cukup tiga demonstrasi ini, dia sudah memahami apa yang diajarkan oleh Nabi Khidir. Jadi waktu
Nabi Musa protes itu, dia itu sambil senyum, bukan kok sambil bengong seperti orang, kesannya orang nggak tahu apa-apa seperti yang pertama dan kedua. Yang pertama iya, yang kedua sudah tenang ya, sudah tahu. Kemudian yang ketiga malah sengaja. Jadi beliau sengaja, lah kamu udah minta upah. Ini kan pernyataan protes, ya toh. Akhirnya Nabi Khidir mengatakan hadza firaq baini wa bainak. Jadi ini perpisahan antara aku dan kamu. Nabi Musa juga sudah tahu kalau ini memang saat perpisahan. Ya. Ya. Jadi ketiga hikmah ini itu sebenarnya sudah ada pada Nabi Musa. Sekarang kalau kita tarik hikmahnya lagi ya, Nabi Khidir membunuh anak kecil, ya toh. Karena anak itu kafir, kemudian diganti dengan bayi yang lebih suci lagi. Kalau dalam tafsir itu malah penggantinya ini perempuan, tapi punya anak, ya lah, punya anak jadi nabi, ya, Nabi Samson itu ya, yang sering dikisahkan mukjizatnya tulang unta itu, cerita-cerita film malah difilmkan itu, saya juga nonton filmnya bagus itu. Nah, ketika Nabi Musa memukul orang Mesir, orang yang dipukul ini itu pengikut Fir'aun. Ya. Akhirnya saudaranya yang dipukul ini itu malah jadi orang yang beriman. Ya, jadi seakan-akan fokusnya itu bukan kok anak yang dibunuh itu, tapi orang tuanya anak. Jadi Allah menganugerahi anak yang lebih suci. Nabi Musa juga begitu. Jadi Allah menganugerahi anak yang lain dijadikan yang iman, kan sama. Nah, kemudian saat Nabi Musa dihanyutkan di Sungai Nil oleh ibunya itu ya, keranjang yang bocor sedikit dulu, ini akhirnya bisa membuat berhenti di tempatnya permaisurinya Fir'aun, Sayyidah Asyah. Jadi sama-sama menyelamatkan. Kemudian yang ketiga itu Nabi Khidir mengatakan bahwa pemilik daripada rumah yang dibangun itu kan bapaknya pemiliknya itu kan orang yang soleh, sudah meninggal. Dia membangun tembok itu agar nanti kalau tembok itu semakin rusak, itu nanti bawahnya pecah, kemudian harta yang disimpan itu terlihat oleh orang-orang bakhil itu. Akhirnya kan nanti diambil. Lah, Khidir melindungi dari tembok itu ya. Begitu juga saat Nabi Musa menyelamatkan putrinya Nabi Syuaib itu, dia juga melindungi Nabi Syuaibnya ya, biar ternaknya bisa bisa dapat air. Akhirnya hikmahnya kan jadi mertuanya ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ya, kesalahan itu bukan kesalahan ya, kejadian masa lalu itu seperti apa yang dilakukan oleh Khidir sekarang. Jadi dalam pribadi Nabi Musa itu juga ada sifat Khidirnya ya. Cuma Nabi Musa tidak menyadari ya. Baru ketika beliau bertemu Nabi Khidir baru menyadari bahwa aku juga ternyata juga seperti Khidir ya toh. Masa laluku begini-begini, hikmahnya juga sama ya toh. Jadi Nabi Khidir itu demonstrasi 3 kali itu justru untuk menunjukkan apa yang dialami Nabi Musa pada masa lalu. Nah, ini yang sering terlupa kisah ini. Jadi kalau kita simpulkan bahwa lebih tinggi mana Nabi Khidir, Nabi Musa? Ya lebih tinggi Nabi Musa. Nabi Musa itu sudah derajatnya sudah kalimullah, bisa berbicara dengan Allah secara langsung, ya, dibuka hijab robaniyahnya. Sedangkan Nabi Khidir ini baru terbuka hijab kauniyahnya, ya, belum seperti Nabi Musa. Saya juga pernah melihat konten video Gus Baha ya, itu membahas masalah ini. Jadi beliau mengatakan bahwa tetap tinggi Nabi Musa. Karena apa? Karena begitu melihat kemungkaran, ini penjelasan beliau ya, itu langsung spontan ya, sebagai ulul azmi, sebagai rasul yang diutus memerangi kemungkaran. Nah, Gus Baha kan melihatnya dari sifat spontannya. Tapi kalau saya kan melihatnya dari peristiwa-peristiwa lalu Nabi Musa. Ya. Bayangkan loh,
Nabi Khidir itu sebagai guru yang hebat ya, guru yang hakikat. Itu diserap ilmunya oleh Nabi Musa itu hanya 3 kali pertemuan, 3 kali kejadian itu. Nah kalau tidak Nabi Musa, orang biasa mungkin belajar pada Nabi Khidir mungkin ya butuh waktu lama, bertahun-tahun, bahkan tidak bisa memahami ya. Tetapi Nabi Musa langsung memahami. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tidak menganggap atau punya anggapan, punya etika bahwa Nabi Musa itu orang yang bodoh, ya. Orang yang ngeyelan, ya. orang yang lebih dalam hal tertentu lebih rendah daripada Nabi Khidir. Nah, itu sudah Pak Anwar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan. Besok kita sambung lagi dengan tema-tema yang lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadir fatihil lima ughliqa wal khatimir lima sabaqa nasiril haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.